Video kali ini kita akan belajar mengenai gimana sih caranya integrasi API di Flutter. Oke baik, selamat datang kembali di channel Cewek Ngoding. Nah buat kali ini kita tuh bakal bikin video tentang apa ya? Integrasi API ya teman-teman. Nah, di hari ini ya, di video kali ini kita akan belajar mengenai gimana sih caranya integrasi API di Flutter. Nah kebetulan gue udah cari-cari API yang open source, bisa teman-teman ikutin aja kalau mau pakai API yang open source ini, bisa ditulis aja ini linknya ya, tulis aja dulu. Nah langsung aja kita ke Flutternya. Nah buat di Flutter bentar. Buat di Flutter ada dua package, setahu gue ya, ada dua package untuk integrasi API ya. Yang pertama ada Dio dan yang kedua ada HTTP. Nah buat di video kali ini kita akan coba integrasiin API menggunakan Dio ya. Nah kenapa pakai Dio ya? Kalau bagi gue Dio tuh lebih bagus daripada HTTP karena dia udah ada exceptionnya tersendiri. Kalau HTTP ini kita masih harus memberikan kondisi ya manual, gak bakal ya. Jadi kalau misalnya ada error dari API itu tuh nggak bakal langsung masuk ke exception dari HTTP ini karena emang nggak ada juga. Beda sama Dio, ketika ada error dari API dia bakal langsung masuk ke exceptionnya begitu. Nah makanya langsung aja kita coba ke Flutternya aja ya. Kita langsung coba terlebih dahulu. Nah kalau gua biasanya ketika mau buat metode buat integrasi API, gue akan menampung dia di dalam satu buah file. Nah gue simpan di dalam di dalam folder service ya. Di dalam folder service kita bikin dulu satu buah file. Kalau gue biasanya penamaan itu API service, nama modulnya. Misal sekarang kan tentang berita ya API-nya, kita kasih aja namanya news, API service news. Nah terus kita buat kelas API service news. Abis itu nanti kita panggil aja si Dio nya, Dio sama dengan Dio lagi ya, kita inisialisasi. Jangan lupa ya teman-teman ya, sebelum itu install dulu di Prospect YAML buat Dio nya. Dan kalau emang kalian mau pakai HTTP, pakai aja yang HTTP ya, Dio dan HTTP tinggal diinstal aja di Prospect YAML-nya, nanti akan bisa dipanggil nih ya si package Dio nya. Nah gimana sih cara integrasi API nya? Sebenarnya bisa langsung teman-teman cek aja nih ya di bagian readme di Dio nya. Ini udah ada contohnya ya, udah ada contohnya, dan bisa langsung kita copy paste aja, bisa langsung kita copy pastein aja ya. Nah ini berarti kita udah ngebuat metode buat integrasi API-nya ya. Metode buat manggil API-nya itu namanya get HTTP. Cuma kita ganti aja karena kita mau ambil data berita, jadinya get news aja ya, get news. Terus nanti kita panggil variabel Dio yang udah kita buat itu. Dan buat integrasi API ini tuh ada beberapa metode ya. Ada metode delete, ada metode get, ada fetch, ada patch, ada post, dan ada put ya. Nah ini tuh buat metode-metode ini tergantung dari orang yang ngebuat API-nya, atau biasanya kita sebutlah backend ya. Nah tergantung backend-nya tuh dia ngedefinisiin metodenya tuh apa, delete kah, post kah, get kah, atau apapun itu, gimana mereka lah ya. Cuman biasanya kalau kita mau dapetin data-data kayak gini, dapetin data-data list kayak gini, itu tuh biasanya metodenya itu get. Jadi langsung aja kita panggil .get ya. Terus abis itu teman-teman tinggal lihat aja, tinggal disorot aja ya kursor kalian ke si .get ini. Nah kita lihat kalau dia tuh mewajibkan untuk ada yang string pad ini. String pad ini atau apa? String pad ini tuh
endpoint API kalian ya. Endpoint API itu yang mana? Nah, ini link lah ya, URL lah kalau kalian masih belum paham. Nah, URL ini guys yang kita copy pastekan di sini. Kita kasih link, pastein. Begitu. Nah, sebenarnya ini buat metode integrasi API kita udah selesai. Sesimpel itu buat kita integrasi API di Flutter menggunakan Dio. Begini aja ya teman-teman ya buat integrasinya, Kak. Nah, di sini gue bakal jelasin juga, Kak, kenapa kita pakai async, kenapa ada await gitu ya. Nah, buat teman-teman ya, buat teman-teman, kapan sih kita menggunakan async? Ya, asinkron ya, asinkronus. Jadi kita menggunakan asinkronus itu simpelnya kayak gini. Ketika lu mau mau dapetin data yang gak langsung dapet ya. Karena kan API ini tuh kita akses ke internet ya. Akses ke internet dan membutuhkan waktu untuk dapetin datanya. Nah, itu tuh kita harus menggunakan si asinkronus karena kita nggak bakal langsung dapat datanya. Dan kenapa sih kita pakai await? Sebenarnya bisa kita tanpa pakai await. Kita bisa hapus. Hanya pembedanya ketika kita tanpa pakai await, kita tuh membutuhkan metode then untuk mendapatkan data-data API ini. Ya, data-data API ini kita membutuhkan metode then untuk mendapatkan data tersebut. Tapi kalau kita pakai await ya, nah ini langsung dapat nih si respon dari API yang kayak gini nih, yang listnya ini langsung dapat nanti ya. Nanti mungkin kita langsung lihat aja contohnya ya, langsung kita integrasiin di UI biar nanti teman-teman lihat apa sih perbedaannya gitu, pakai await sama enggak. Nah, langsung aja kita masuk ke UI-nya. Kita bikin satu lagi folder namanya news. Kita bikin home news ya. Home news screen. Home news screen. Dan di sini kita bikin aja coba teks data. Terus kita bungkus pakai builder ya. Kita bungkusnya pakai filter builder karena ini tuh cuma satu kali pengambilan data, makanya kita pakai filter builder ya teman-teman ya. Nah, di sini tuh kita butuh satu param lagi. Oke, terus kita di filternya kita manggil metode apa nih? Kita panggil kelas API service news, panggil metode yang udah kita buat tadi, si get newsnya. Berarti nanti di API get news ini kenapa nih? Oh, ini kita hapus aja karena dia nggak ngeritan kalau kayak gini tuh. Nah, jadi kalau di API di filter ini berarti nanti kita bakal si value yang ada di builder ini dia tuh akan mengembalikan hasil dari metode yang kita panggil di bagian filter gitu. Nah, kita bisa nih ya lihat apa sih yang dikembalikan. Nah, kalau teman-teman bikin metodenya kayak gini doang tanpa ada return, nanti dia tuh bakal kosong terus ya. Ketika kita ngelog si value data to string, nanti kita lihat ya, harusnya dia itu bakal kosong aja terus karena kita nggak ada mengembalikan apapun di metode yang udah kita buat itu. Kita coba panggil ya, kita coba lihat langsung home news. Aduh.
Nah, oke. Oh iya, tadi kita kan melihat lognya ya. Nah, bisa kelihatan kan dia hasilnya tuh 0 ya, dia tuh hasilnya 0 ya teman-teman ya. Tapi harusnya si print respon ini tuh ada, kenapa dia nggak ada? Kenapa dia nggak ada? Reload lagi, coba reload lagi. Nah, padahal dari API-nya ya, dari metode API ini kita udah berhasil nih dapetin responnya ya, kita udah berhasil nih dapetin responnya. Tapi kenapa di UI kita hasilnya 0? Karena kita ngebuatnya itu sebuah metode yang tidak mengembalikan nilai apapun. Cara supaya dia mengembalikan nilai berarti kita bikin tambahin aja return respon. Nah, kita save dan tuh ya, pas kita log dia udah muncul nih ya teman-teman ya, dia udah muncul nih di UI kita, udah ada nih ya datanya. Coba nih kalau teman-teman masih belum percaya, ini karena ini data, jadi kita kayak gini aja, map string, cara ngeconvertnya teman-teman ya, dari respon itu ke dalam map string supaya bisa kita ambil nih data-datanya ya. Data sama dengan JSON record value dot data dot toString, terus kita log ya data, statusnya aja sukses. Ball is not survive. Nah berarti hasilnya udah dapet juga sih tuh ya, kita udah berhasil. Kalau masih belum percaya juga ya, ini log tuh ya, kita udah berhasil mendapatkan status dari API yang udah kita hit tadi ya teman-teman ya. Kita udah berhasil nih buat integrasi API. Nah, kita coba ya tadi yang white ini, kita coba hapus si white-nya. Kita hapus. Dan kita lihat, kalau teman-teman perhatikan, ini pas kita pakai white, responnya tuh langsung dapat data-data dari API ini ya. Yang ini kita langsung dapat nih. Tapi ketika kita nggak pakai white, pas kita save, tuh dia tuh instance of future response dynamic ya. Dia tuh tidak dapat, nggak langsung dapat data-datanya, masih masih berbentuk objek ya, masih berbentuk objeknya, belum data-datanya. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai white, bisa diakalin yang tadi yang kata gue, teman-teman bisa pakai then. Terus kita print di sini, kita kasih tanda layak ini value. Kita lihat type null, tuh kan ada error kan di bagian UI-nya. Di sini ya pas ini, tuh kan, karena dia nggak ada apa-apa. Nah, kita lihat perbedaannya dulu ya di yang tadi nih, tuh kan, kalau yang ini value dia mengembalikan langsung responnya hampir sama kayak teman-teman pas pakai white. Nah, kalau tanpa white ya, kita langsung log si respon ini. Hasilnya ya hanya sebuah objek doang yang harus kita olah lagi biar dapat data-data seperti ini. Itulah. Dan ketika teman-teman pakai white juga, baris yang ada di sini ya, itu akan dipanggil setelah baris si white ini selesai gitu. Jadi nggak bakal barengan. Kalau tadi teman-teman nggak pakai white ya, kalau diperhatiin lagi nih ya, kita coba lihat di lognya. Nah, dia manggil dulu yang respon, bahkan ya dia manggil dulu ngeprint yang respon, padahal kan kita belum selesai ya manggil API dari variabel respon, tapi dia udah ngembaliin
udah ngejalanin print respon ini, padahal kita belum selesai nih ngehit API-nya. Tuh kan, dia ngejalanin dulu print respon, baru dia ngejalanin print yang value tadi. Harusnya kan sesuai urutan ya, ini dulu baru nanti kita print data dari respon itu. Nah, itulah salah satu kenapa kita harus menggunakan COI. Jadi supaya baris ini dijalankan terlebih dahulu sampai nanti dia selesai, baru menjalankan kode yang selanjutnya. Begitu ya. Nah, dengan dengan metode ini kita sebenarnya udah berhasil nih ya teman-teman untuk integrasi API, dan cara pemanggilan di UI-nya juga seperti ini. Nah, sekarang kita bakal belajar gimana sih caranya untuk dapetin data dari API tadi ya. Kan kita udah coba ya buat dapetin data sukses. Nah, caranya itu berarti tinggal kayak gini aja ya teman-teman ya, tinggal map string dynamic, terus kita decode aja return respon dari decode aja respon dari API tadi ya, kita decode. Nah, kalau teman-teman tampilin di teks ini data, kita log dulu tadi ada apa aja ya variabelnya ya, log data dot toString. Kita lihat ada, ini ada banyak data ya, ada banyak data. Nah, misal kita lihat dulu ya, kita convert dulu biar lebih enak melihatnya. JSON formatter. Nah, kita lihat di sini tuh dia di dalam API ini ya, ada variabel success, message, terus ada objek data. Di dalam objek data juga ada objek lagi post. Nah, di sini kita coba ya buat dapetin variabel title yang ada di objek data. Gimana caranya? Berarti teman-teman tinggal kayak gini aja. Data data. Nah, nanti ini title. Cara pemanggilannya seperti ini ya. Kita save, dan nah, kita udah berhasil untuk dapetin si title dari objek datanya. Jadi kalau teman-teman pakainya map string, cara pemanggilannya seperti ini ya. Cara pemanggilannya itu seperti ini. Begitu. Nah, kalau buat dapat data-data yang dari post gimana? Ya, kalau data-data yang post juga bisa sebenarnya. Kita coba ya, kita tampilin. Cuman ini bakal error harusnya. Ini dia bakal error. Kenapa? Karena dia tipenya list dynamic ya, bukan string. Kalau teman-teman .toString bakal tampil tuh kayak gini. Cuma kan bukan yang kayak gini kan yang kita pengen tampilin tuh ya. Masa masih ada kurung kurawalnya, masih ada kurung metriknya, kan bukan yang kayak gini. Berarti buat dapetin data-data yang ada di dalam post ini, kita harus ngerubah lagi dia ke dalam bentuk variabel ya. Atau tanpa dirubah juga bisa sebenarnya. Tanpa dirubah juga bisa. Tinggal kayak gini aja. Misal kita buat si list builder ya. Kita buat list builder. Terus kita string wrap through. Lalu kayak tadi data, panggil lagi ada di objek data, terus nama objeknya post.length. Boom. Nah, ya sih kita udah berhasil nih teman-teman ya. Terus nanti di sini tinggal teman-teman coba panggil aja salah satu variabel yang ada di objek post. Ada title juga nih. Kita panggil aja nih ya. Berarti post. Nah, karena dia bentuknya list, berarti kita harus menambahkan index di sini ya. Index. Terus nanti baru kita panggil variabel title-nya. Kita lihat. Nah, seperti ini ya buat integrasi API dan dapetin data-datanya ya. Sangat mudah bukan ya? Ini tuh udah sangat mudah sekali nih teman-teman ya. Jadi cukup teman-teman map string dynamic, terus kita decode respon dari si API ini ya, tinggal seperti ini. Nah, sebenarnya ada cara lain buat kita nge-mapping modelnya, supaya kita nggak perlu pakai map string kayak gini nih, nggak perlu kita tulis data, title, bla 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 bla. Karena takutnya kan kalau kayak gini nanti akan
ada kesalahan ya, takutnya nanti ada kesalahan nama variabel atau apapun itu. Nah, untuk menghindari itu sebenarnya itu ada caranya ya, ada caranya. Tinggal kita ini aja nih ya, kita coba copy. Ini valid nggak ya JSON-nya, bentar. Nah, kita copy terus kita ke QuickType ya, kita ke QuickType. Teman-teman buka aja QuickType, terus pastein aja JSON dari API tersebut. Oh, ini belum ini. Nah, kita kesini aja ya, coba. Belum valid nih dia. Nah, kita pastein ini, terus kita kasih namanya respon get news. Jangan lupa nih teman-teman ya, buat setting dulu QuickType-nya. Kalau teman-teman emang baru pertama kali akses, di setting dulu, pilih language-nya .dat, terus kasih yang null safety diaktifin aja. Yang null safety diaktifin, terus kasih semuanya opsional, bebas ini mah ya. Cuman gue selalu kayak gini supaya nanti udah ngehandle null safety-nya. Tinggal kita copy paste ya, kita copy paste, terus kita bikin satu file lagi buat nampung si modelnya. Nah, kalau gue biasanya ada di folder model ya. Kita bikin response get news .dat. Kita pastein, lalu di API-nya ada sedikit perubahan ya. Di API-nya itu ada sedikit perubahan. Jadi nanti kita bisa bikin lagi nih. Response get news. Nah, ini dia bakal error ya, karena kita menggunakan filter ya. Kita harus tambahin dulu filter di sini karena kita pakai asing juga ya. Nah, abis itu di returnnya itu akan ada error karena berbeda tipe ya. Kita kalau dari respon ini dia nge-returnnya respon dynamic, tapi kita membuat metode itu nge-returnnya respon get news. Nah, gimana caranya supaya sesuai? Tinggal pas di return kita respon get news dot from JSON-nya. Ini udah dibuat langsung ya dari QuickType-nya teman-teman ya. Dot from JSON, lalu si JSON ini kita isi respon dot data. Nah, tinggal kayak gini. Nah, ini di API-nya bakal di UI-nya bakal error. Kenapa? Karena kita udah nggak pakai map string dynamic lagi. Kita udah nggak perlu nge-JSON record lagi nih. Ini kita udah nggak butuh nih teman-teman, yang kayak gini tuh kita udah nggak butuh. Tinggal kita panggil aja ya, value dot data dot data lagi. Value dot data lagi dot. Nah, ini udah muncul nih variabel-variabelnya karena kita udah nge-mappingin tuh. Terus nanti di sininya tinggal kita value dot data lagi dot yang post. Tinggal disesuaikan lagi, disamain aja nama dipanggil aja variabel-variabelnya karena ini kita udah buat nih, kita udah nge-mapping dari JSON ke dalam bentuk variabel di Flutter ya. Ini juga tinggal kita ituin aja value dot data lagi dot post index dot dia ada title kan. Nah, inilah salah satu keuntungan kalau kita pakai null safety. Jadi semua variabel kita buatnya null dan hasilnya sama-sama aja. Cuman kalau teman-teman udah nge-mapping modal seperti ini tuh bakal lebih aman lah ya, lebih aman karena teman-teman nggak perlu nulis lagi nama JSON-nya apa, takutnya nanti ada typo atau apapun itu kan. Untuk menghindari itu, jadi lebih baik dibuat ke dalam bentuk model. Nah, cara buat modelnya yang tadi tinggal pakai QuickType aja. Atau kalau emang teman-teman udah terbiasa ngebuat model, bisa aja langsung dibuat manual gitu. Tapi kalau gua mah sarankan mending pakai QuickType karena lebih cepet ya. Nah, jadi begitu tuh teman-teman ya. Cuman ada satu lagi nih ya, satu lagi yang harus kita kasih tahu. Ini kan kita udah berhasil nih ya buat dapetin datanya. Coba kita reload ya. Dan masih belum restart. Oke, lama banget ya. Padahal mau ada pertunjukan nih kalau kita restart.